Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi kabar update buat rekan-rekan semua yang baru saja di-update atau dirilis, di mana muncul kecurigaan atau kritikan terhadap Kemendikbud mengenai pengunduran hasil pengumuman seleksi P3K yang mengenai sanggahannya teman-teman ya, yang seharusnya sudah diumumkan secara nasional. Namun sebelum kita lanjut ke informasi atau kabar menarik ini, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Dan sedikit informasi tambahan, di mana admin upload video terbaru mengenai alasan atau pernyataan dari Panselnas yang merekrut P3K, bukan PNS teman-teman ya. Jadi teman-teman jika ingin mengetahui alasannya, silahkan cek video admin yang ini langsung dari Panselnas atau dari Bapak Bima Arya Wibisana. Jika sudah, kita lanjut ke informasi intinya teman-teman ya. Yang pertama yang kita harus pahami bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 ini adalah pengumuman hasil Sangga 1. Mengingat hari ini sudah lewat tanggal tersebut teman-teman ya. Mengingat bukan lagi tanggal 20, berarti pengumuman hasil Sangga 1 itu molor lagi seperti itu atau diundur. Nah, mengenai hal itu muncul kecurigaan dari para guru honorer lainnya, bahkan datang dari mantan ya atau ex peserta P3K di tahun 2019. Oke, kita cek sama-sama. Nah, di sini teman-teman ya, guru P3K 2019 ikut berkomentar, Bu Titi sekarang runyam kan? Nah, kita lihat informasi selengkapnya. Pengumuman hasil Sangga Seleksi P3K Guru 2021 tahap 1 yang sudah melewati batas waktu menimbulkan tanda tanya di kalangan honorer. Ya benar juga teman-teman ya, apa sebabnya padahal jadwal sudah ditetapkan. Bahkan seorang mantan honorer yang lulus seleksi P3K 2019 angkat suara. Mereka menduga ada sesuatu di balik itu. Nah, ini kecurigaannya teman-teman ya. Hanif Darmawan, guru P3K, menceritakan pengalamannya ketika ikut tes P3K Februari 2019. Saat itu, April 2019, sudah ada pengumuman resmi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kemudian dikirimkan ke daerah masing-masing. Saat itu prosesnya cepat, tetapi karena regulasinya belum lengkap, akhirnya tertunda 2 tahun. Ini kata Hanif kepada jpnn.com, teman-teman ya. Dia melihat tertundanya pengumuman karena mungkin ada sinkronisasi panitia seleksi guru P3K Kemendikbudristek dan panitia seleksi nasional calon CASN itu harusnya teman-teman ya. Harusnya di sini CASN calon aparatur sipil negara 2021 yang diketuai kepala BKN atau Bima Arya Wibisana. Pada 2019, sistem pengumumannya berjalan teratur tanpa adanya gelombang protes, sebab semua dibuat transparan. Nah, kalau dulu katanya dibuat transparan teman-teman ya. Sedangkan seleksi P3K 2021 formasi guru, Kemendikbudristek yang menjadi panitia seleksi. Sementara Kemendikbudristek baru sekarang mengurusi rekrutmen guru P3K dalam jumlah sangat besar. Nah, karena ini memang baru pertama terjadi teman-teman ya, dimana Kemendikbudristek itu menjadi panitia seleksi untuk seleksi P3K guru di tahun 2021 ini. Coba kita cek informasi selanjutnya. Takutnya ada sesuatu, tetapi saya berusaha berpikir positif. Nah, semoga juga teman-teman yang lain yang lagi menonton video ini berpikiran sama, berpikir positif teman-teman ya. Dia mengungkapkan saat ini banyak guru honorer gelisah karena takut datanya berubah. Jadi yang ditakutkan itu jangan sampai sebelumnya lulus tiba-tiba tidak lulus teman-teman ya. Seperti itu. Hanif menyarankan Kemendikbudristek mendengarkan masukan dari panitia seleksi nasional. Jadi Pak Hanif juga di sini menghimbau begitu teman-teman ya, atau memberikan saran kepada Mendikbud agar mendengarkan masukan dari panitia seleksi nasional atau lebih tepatnya dari BKN yang sudah berpengalaman mengenai hal seperti ini. Mengingat BKN profesional dalam mengelola sistem CASN,
Kemendikbudristek memang pengalaman di dunia guru, tetapi soal kepegawaian tetap lebih lihai BKN, teman-teman ya. Contohnya, kami walaupun 2 tahun menunggu regulasi, tetapi begitu lengkap payung hukumnya, BKN tancap gas melakukan penetapan nomor induk pegawai P3K 2019, ucapnya. Senada itu, Dewan Pembina Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK 2I Titi Purwaningsih menyatakan seleksi P3K 2019 tidak ada kejadian luar biasa. Semuanya berjalan tertib, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman. Berarti tidak ada istilah molor begitu teman-teman ya, dari jadwal yang sudah ditetapkan. BKN yang memiliki database honorer K2 pun mengawal proses seleksi dengan baik, sehingga tidak ada satupun peserta bodong yang masuk. Kalau di Kemendikbud sepertinya juga ini tidak ada teman-teman ya, tidak ada peserta bodong yang masuk. Titi menceritakan pengalamannya saat pengumuman hasil tes P3K 2019. Semuanya dibuka transparan. Jadi semuanya dibuka transparan. Nah, untuk yang tahun 2021 ini apakah juga seperti itu atau tidak? Mereka bisa melihat hasil tes dan membandingkan satu sama lainnya. Hasilnya fair, makanya nggak ada yang protes. Cetus Titi yang saat ini sudah berstatus guru P3K hasil seleksi 2019. Kondisi berbeda dengan tes P3K guru tahun ini yang banyak problematikanya. Jadi Ibu Titi mengatakan bahwa banyak problem ya, untuk yang saat ini banyak masalah seperti itu. Titi menilai masalahnya sudah dimulai dari pendataan oleh Kemendikbudristek. Belum lagi ada penentuan guru prioritas 1 dan 2. Indikatornya hanya dilihat dari guru induk serta non-induk. Sekarang runyam kan itu. Apalagi kita tahu bahwa di tahap 1 ada istilah prioritas guru induk, teman-teman ya. Nah, mengenai notifikasi yang terus berubah-ubah, sebenarnya Panselnas juga sudah menginformasikan sebelumnya, teman-teman ya. Bagi peserta P3K guru tahap 1 yang masih bingung dengan info di SSCASN 8 Oktober lalu adalah pengumuman kelulusan prasangga. Jadi prasangga teman-teman ya, yang sudah jelas ada tulisan warna biru prasangga, itu dimulai pada 8 Oktober lalu. Nanti akan ada pengumuman kelulusan pasca sangga dan mulai proses pengisian DRH atau daftar riwayat hidup. Jadi buat rekan-rekan semua, silahkan ditunggu saja pengumuman kelulusan secara resmi dari Kemendikbud. Dan yang sudah dinyatakan fix atau 100% lulus sudah boleh mengisi DRH-nya atau daftar riwayat hidupnya di portal SSCASN pastinya. Tak perlu pusing dan gundah lagi. Tunggu pengumuman dari GTK Kemendikbudristek. Nah, jika memang sudah ada perubahan nanti teman-teman ya, otomatis akan muncul juga perubahan di pengumuman seperti ini per kabupaten kotanya. Seperti itu teman-teman ya, yang mana misalnya yang sebelumnya tidak lulus, misalnya begini teman-teman ya, yang TL mungkin saja akan berubah menjadi L. Seperti itu. Jika memang hasil sanggahannya diterima oleh panitia seleksi nasional. Jadi intinya teman-teman bersabar, berdoa saja semoga yang sebelumnya TL akan berubah menjadi L seperti itu. Dan yang sebelumnya tidak diberikan afirmasi, mungkin secepatnya bisa diperhitungkan dan dilihat kembali datanya sehingga mendapatkan afirmasi. Karena banyak juga yang protes mengenai hal tersebut. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.